Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang siswa mencoba untuk membodohi gurunya. Gimana enggak muridnya bodoh-bodoh selamanya? Kerjaannya membodohi gurunya. Itulah generasi sekarang. Nah itu dia. Tapi dia membodohi guru. Giliran guru nggak boleh dia bodoh murid. Tapi perilaku murid membodohi guru. Nah itulah keadaan pendidikan sekarang, ya kan? Nah gitu. Jadi aku sendiri karena aku sudah membodohi anak. Enggak, berdiri aja sampai pelajaran selesai. Lebih baik jujur seperti beliau yang di belakang. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa innal bir yahdi ilal jannah. Karena kejujuran akan mendatangkan kebaikan. Akhirnya dia duduk ya kan? Dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Gitu ya. Karena zaman sekarang banyak orang pintar tapi membodohi orang lain ya. Tapi jadilah orang pintar. Iya, orang pintar membodohi orang lain. Oke ya. Selanjutnya yang nomor 2 ini perhatian ya. Yang nomor 2 ini berkaitan dengan apa yang diwajibkan atau ada wajib di dalam kita buang hajat. Ini yang nomor 2. Yang mana? Nomor 2 halaman 25. Paling atas. Yang ini. Iya. Sebelumnya apa? Sebelumnya. Apa yang diwajibkan ketika membuang hajat. Yang kedua, An Muawiyah ibnu Haida radhiyallahu anhu qala An Muawiyah ibnu Haida radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihfaz aurataka. Pelan-pelan lah. Ihfaz aurataka. Sabar. Baik. Dari Muawiyah bin Uhaidah radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, apa artinya ihfaz aurataka? Jagalah auratmu. Praktek dari jagalah auratmu saat zaman sekarang ini adalah dengan toilet diberikan apa pintu. Ya, pintunya. Hah? Pintunya. Nah itu dia. Berarti dia belum mengaplikasikan belum mengaplikasikan hadis ini. Karena salah satu cara dari menjaga aurat kita ketika buang hajat adalah pintu ditutup. Paham ya? Dan kalau bisa dikunci. Paham ya? Atas nah, boleh. siapa nama sahabat? Muawiyah bin Haida. Yang mana? Paling atas. Antum jangan kemana-mana nih. Ya dalam bahasa derti kan ya. Ya kalau udah paham gak apa-apa. Itu nama sahabat. Iya. Sebenarnya kan intinya ini. Ihfaz aurataka. Jadi kalau ditanya sebutkan adab wajib di dalam buang hajat. Salah satunya adalah menjaga aurat. Kalian apa sih jaga aurat? Iya, jagalah aurat. Paham ya? Atau kalau misalnya kalian berada di semak-semak lah nggak ada WC misalnya, kalian pergi pakai daun cebok. Hah? Cebok pakai daun. Belum kita bahas ya? Belum kita bahas. Ini yang sering kita bahas adalah menjaga aurat ketika buang hajat. Bisa mungkin antum pakai kira-kira sarung lah ya kan? Kain, iya. Kain, pakai sarung gitu kan. Yang penting jangan sampai kena kotorannya aja kainnya. Atau misalnya antum lihat sungai, antum ke sungai, masuk ke sungainya. Berenang. Enggak berenang lah. Di dalam. Jangan tanahnya antum duduk di atas sana gitu, kayak antum di dalam WC. Jangan, masih nampak auratnya kan? Masih nampak kan? Tapi kalau antum cemplungkan di dalam segini lah kira-kira. Berak. Berak sih.
caranya supaya aurat antum nggak kelihatan. Paham ya insyaallah ya? Maka sebisa mungkin kita mengatur ya, jangan kita yang diatur perut kita yang mengatur perut kita. Jangan sampai kita sesak pengen buang, nggak ada tempat ya kan, atau alam terbuka lah yang aurat kita bisa kelihatan. Akhirnya kita buang hajat dalam keadaan tidak menutup aurat. Ini kan tercela dia. Paham ya? Kalau di botol. Walaupun ada orang lah. Hah? Walaupun nggak ada orang. Walaupun nggak ada orang, benar sekali. Kalau kencing. Kecuali antum di dalam kamar mandi ya, itulah intinya, paham ya? Ya, karena nggak ada orang itulah makanya antum dibolehkan buka aurat. Tapi kalau misalnya di ruang terbuka, maksudnya di rawa, di sungai, antum tetap perlu menjaga aurat antum ya, paham ya? Lihat apa? Gimana? Apa gigit siapa? Ya siapa aja, Antum. ya. Mungkin ada orang yang mau nyuci di sungai itu kan, paham ya? 6. Astafidu min hadal hadis, ini sudah sering kita bahas ya. Kalimat astafidu min hadal hadis. Ya. Astafidu min hadal hadis anna min adabi qada'il hajati. Oke, ini yang dia paham nggak apa-apa, nggak dia catat, nggak apa-apa. Tapi kalau Ustaz tanya, kepalanya jangan gini. Ya. Jadi kok bilang nggak tahu tuh? Nah, itulah dia. Dosa ya. Ya. Intinya nggak apa-apa dia nggak catat terjemahan, tapi dia tahu, paham? Catat aja Pak. Atau nggak apa-apa dia nggak membariskan, tapi dia tahu bacanya nanti, paham ya? Jadi Ustadz perbolehkan, ya, perbolehkan nggak mencatat terjemahan ataupun membariskan, tapi dengan syarat ente paham nggak? Itu ya. Astafidu min hadal hadis anna min adabi qada'il hajati. Ini udah sering kita bahas ya, kalimat astafidu min hadal hadis. Qada'il hajati. Iya. Kelas 10C nih ya. Farhana Aditya ada? Karena nggak tahu. Iya. Nah, apa artinya Farhana Aditya? Astafidu min hadal hadis anna min adabi qada'il hajati. Faidah dari tentang hajat. Iya. Menjaga aurat. Enggak, anna min adabi qada'il hajah, bahwa di antara adab-adab dia membuang hajat. Apa? Benar ya? Saya mengambil faedah dari hadis ini bahwa di antara adab-adab membuang hajat, ya antum tulis, itu kan ada titik-titik. Silakan antum tulis. Anak kasih waktunya 2 menit ya. 852 berarti 854. Tafadhal ditulis. Apa adabnya? Iya, di buku boleh, di buku tulis boleh. Sesuai dengan yang baru kita bahas dari hadis tadi ya. Nah, sudah. Baik, dah ya. Nah, Muhammad Rahmatul Khair ya dah. Lihat. Nah, tafadhal. Apa jawabannya? Tidak membuka aurat ketika berhajat. Iya, tidak membuka aurat ketika membuang. Itu artinya Betul ya, atau menjaga aurat ketika kita buang hajat. Karena Nabi SAW begitu cara mencontohkan kepada kita. Ya. Bahasanya khala, idza dakhala al-khala. Khala itu kalau kita sekarang WC, jadi tertutup dia. Jadi memang harus ditutup. Maka sebisa mungkin kalian sebenarnya, ya, nanti kalau Allah kasih kalian kemampuan, ya, buat WC itu misalnya kalau kalian jadi orang tua di dalam kamar kalian, paham? Supaya tidak keluar-keluar lalu Bau, lalu. benar. Hah? Bau lah kemarin. Kalau yang bagus dia apa WC dia, kamar, arsiteknya ya? mana? Oh iya. Iya juga. Di hotel itu rupanya kayak mana di hotel? Wangi malah ya kan? Tergantung lah. sering Kalau antum nggak ngasih pewangi pula, antum buang-buang di situ, nggak antum kasih pewangi, pelit kali lah antum itu. Kasihlah pewangi. Nggak mempan. Kapur baru mempan insyaallah. Oke ya, bagus. Bagus.
Nah, selanjutnya ma yuhramu inda qada'il hajah. Ma yuhramu. Kalau orang ketutupnya kayak pakai kain gitu, kayak gorden gitu deh. Iya, gorden keliling segi 4 gitu. Apa lagi? Boleh, Ayo boleh. Romo apa lagi? Ma yuhramu inda qada'il hajah. Percuma ditulis nggak nampak. Iya, karena buku antum fotokopi. Kalau misalnya buku antum dia sebagaimana yang dicetak itu mahal. Kayak yang di itu Ustaz. Iya, betul sekali. Ya udah anak pinjam itu. Yang kayak apa namanya? Warna aja. Aslinya cantik dia yang aslinya. Cantik ya. Iya. Yang binary. Cuma Berapa persen? kalau nanti sekolah apa namanya mencetak seperti ini, biayanya pasti lebih mahal kan? Hah? Enggak, ini majanan dari Saudi. Iya, sebagai wakaf. Itu ya lah cetak. Enggak ada PDF-nya kok, gratis downloadnya. Kalau kalian wajib nggak beli buku? Wajib. Ya. Mas Ustadz, wajibnya wajib beli di sekolah. Iya. Kalau ada juga nggak apa. Kalau misalnya nanti kalian minta izin, saya mau cetak sendiri, nggak apa-apa. Boleh? Kalau misalnya ada boleh. Oh, aman lah, udah mending antum cetak sendiri. Nggak duit. Ada nggak sedang jual buku? Giliran untuk ilmu nggak ada duit, beli baju baru ada duit. Tetap Jadi lebih bagus dia kalau kita apa namanya belajar buku dengan sesuai yang di apa namanya sesuai yang di inilah yang dibuat. Ada warnanya bagus, cantik. Mayu khuramu inda qada'il hajah artinya Ananda Fatihillah Putra. Ada Fatihillah Putra. Mana orangnya? Ah, ada Fatihillah Putra. Mayu khuramu inda qada'il hajah. Berarti. Qada'il hajah antum sudah tahu kan? Mayu khuramu. Masya Allah, calon ulama ini. Apa yang diharamkan ketika Buang hajat. Masya Allah, ya, betul sekali. Mumtaz, santa. Ma yuhramu inda qada'il hajah. Apa yang diharamkan ketika Oke. Hadis pertama. Enggak lah, mana ngebut itu? Dari cepat. Kalian menerjemahkannya, jangan semuanya. Nggak nampak. Apa yang diharamkan Nggak nampak. ketika semua itu terus Bukan ininya, terjemahannya, Bang. itu nanti Iya, tahu. itu anak SD. Kalau ditaruh sini kan. Kalau kita KTK saja, KTK. Hah? Ya, maksudnya kan kalian yang nulis. Kan kalian yang nulis. Masa kalian nggak ingat yang kalian tulis? Janganlah. Indah pada ketika buang hajat, ketika BAB selesai. Buang air berak. Ketika buang hajat, masya Allah sekali. Buang air berak. Hah? Ya. BAB. Oke ya. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Ansori. dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau dikatakan Al-Ansari berarti dia sahabat dari kalangan siapa? Kalangan apa? Madinah. Mumtazun antum semuanya. Qal, apa artinya qal? Berkata. Kalau antum sudah tahu itu, ngapain antum tulis? Iya. Nggak ngerti-ngerti. Itu ya, ya udah. Mana yang kira-kira antum sudah tahu artinya antum terjemahkan lagi. Abu Ayyub nama orang apa yang antum terjemahkan Abu Ayyub? Antum tulis Abu Ayyub gitu? Jangan, nggak perlu. Itu ya. Kalau Rasulullah SAW, jangan terjemahkan lagi. Ya jangan ditulis dia. Kalau nggak tahu ya. Paham ya? Kalau nggak tahu. Insya Allah nggak ada lah yang tahu. Ida ataitumul ghaid. Ida ataitumul ghaida fala tastaqbilu al-qiblah. Fala tastaqbilu al-qiblah. Wala tastadbiruha. Wala tastadbiruha. Tastabdiru dan
Mana? Tastadbiru. Wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin. Bi baulin wala ghaitin. Karena yakin beliau ini tahu artinya. Siapa tuh? Muhammad Iqbal. Iqbal. Mana Iqbal? Naam. Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilu al-qiblah wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin. Masya Allah. Apa artinya? Gak datang pada kalian. Enggak, makanya menerjemahkan itu jangan literally. Apa yang antum pahami dari hadis ini, sampaikan sesuai dengan pemahaman antum, bukan dengan literally. Idza ataitumul ghaid, jika kalian mau Buang air besar. itu. Hah? Boleh. Jika kalian kebelet BAB, jika kalian ingin buang hajat, lanjut. Jika datang pada kalian. Bukan. Kita. Jangan diterlek. Jika kalian ingin buang hajat, maksudnya itu. Kalau kamu buat jika datang kepada kalian, itu agak lucu ya. Jika datang kepada kalian wahyu, ya. Jadi sesuai dengan yang aku pahami. Jika kalian ingin buang hajat, fala tastaqbilul qiblah. Masya Allah, betul. Maka janganlah kalian menghadap kiblat. Kalau ada hadis kayak gini, fala tastaqbilul qiblah, wala, ini berarti kebalikannya. Wala tastadbiruha, apa artinya? Masya Allah, betul sekali. Dan juga jangan membelakanginya. Masya Allah, mumtaz. Ahsanta. Oh, itu artinya. Iya. Bibaulin wala ghaitin. Ini dirincikan. Baik buang hajatnya pipis atau yang lebih berat dari itu. Bibaulin artinya pipis ya, dengan pipis. Kita nggak tahu Ustaz, arah kiblatnya kemana. Beda. Kayak di mall-mall gitu kan Ustaz. Beda ini. Kalau udah nggak tahu dan lupa, itu beda lagi ceritanya. Bebas ya. Bukan bebas. Dia tidak berdosa, paham? Tapi dia diharuskan, diwajibkan baginya apa? Untuk mencari tahu dulu, paham? Kalau udah sesak lagi kan? Oke ya, jadi gini. Jadi aplikasinya ini dari saat ketika kalian nanti buat rumah, ya misalnya, kalian harus perhatikan WC kalian itu menghadap mana, paham? WC tempat kalian jongkok atau kalian WC-nya duduk. Ya, ada di sini yang WC-nya duduk, masya Allah ya. Orang kaya ya. Oke ya. Jadi perhatikan kiblat mana? Kiblat itu arah mana? Barat. Barat daya ya. Barat daya kira-kira. Sana. Ya, mana sana? Ya. Terus lawan dari barat apa? Lawan dari barat? Timur. Oke, berarti antum ngadepnya kemana? Utara. Selatan, utara ya. Utara atau selatan, utara. Paham ya gitu ya? Makanya pentingnya antum memilih misalnya arsitek di rumah antum itu orang yang muslim, ya, punya pengetahuan. Atau setidaknya kalian yang kasih tahu sama tukangnya kalau dia nggak tahu, Pak, nanti WC-nya ngadap sana, gitu ya, paham ya? Nah, kenapa? Oke. Istadbara yastadbiru. Fi'il dari wala tastadbiruha ini sebenarnya fi'il ya. Kalau apa namanya tasrifnya istadbara yastadbiru. Mustadbiratun istidbarun. Tulis. Enggak. Ada yang nanya kan kalian? Oke, selanjutnya ya, astafidu min hadzal hadis anna min adabi qada'il hajah. Ini udah tahu kalian artinya kan? Ijtinabu istiqbalul qiblah.
Apa nak ijitin abu apa nak? Tempat kalian kosong ya, di buku sana ada isinya. Ijitin abu apa? Iya kosong ya, di tempat kalian kosong. Iya. Oh, berarti kalian tulis sendiri nih. Oke. Astafidu min hadzal hadits anna min adabi qada'il hajah. Silakan tulis. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Hah? Sudah? Baik, Ananda Al-Kindi, ada Al-Kindi? Hah? Naam, Al-Kindi. Enak bubur ayahnya nih. Tiap Jumat ada aja ya, Insya Allah ke kantor guru. Baik nih. Mereka iya gratis. Kayak gitu. Kita tuh kalau berdagang harus ada yang kita keluarkan dari apa yang kita dagangkan. Hah? Di ruang guru. Ruang guru sponsor Ustaz. Enggak, kantor guru. Oh. Antum nih pengen atau belilah. Antum beli dulu lah baru dapat gratis. Antum nggak pernah beli. Asal ke sana enggak? Masya Allah. Langsung sana. Habis. Masya Allah. Oh asal ke sana habis. Iya. Sabar antum ya. Datangnya pagi-pagi lah setengah 7. Hujan. Apa sekolah? Ana ada 2 kali langsung datang. Kalau kita cerita itu pula ya. Antum ini. Oke, dapat tolong dijawab. menghadap dan membelakangi kiblat ketika menghadap. Mantap sekali. Sesuai dengan apa yang dituliskan di buku Ustaz. Ya. Adanya pelarangan ya menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Dan nanti membuang hajat itu harus ikhlas. Itu apa? Iya, saya belum selesai. Katanya ada yang mengatakan begitulah kita terhadap sedekah. Tapi ini contoh yang salah ya. Tapi maksudnya apa? Maksudnya ketika kita memberi, setelah kita memberi kita nggak akan mengingatnya lagi. Ada orang kan semalam aku kasih, sekarang kasih laku. Masya Allah. Beli jajan apa sarjo kan? Hari ini ditraktir, besoknya dia ngarep ditraktir balik. Astagfirullahaladzim. Kalau ada dikasih udah saya lupakan. Begitulah kita terhadap sedekah kita. Itu apa lagi deh? Ingat-ingat. Itulah kan. Ada yang mengingat yang dia buang sudah. Kira-kira seperti itu. Tapi menyamakannya sama buang hajat kurang baik terus. Tapi maksud ya atau pelajaran dari itu adalah kita melupakan apa yang kita keluarkan, kita sedekahkan. Paham ya insyaallah ya? Nah, mumtaz. Ayat kedua hadis kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Kita lanjutkan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ittaqu al-la'inaini. Ittaqu al-la'inaini. Ini di hadis kedua. Benar Allah. Al-la'inaini. Membelakangi. Nah. Ittaqu al-la'inaini qila wa man la'inani ya Rasulullah. Wa ma mana? Wa ma al-la'inani. Wa ma al-la'inani ya Rasulullah. Qal alladhi yatabawwalu fi tariqin nasi
fi tariqin nasi au dhillihim Oke, atas nih ya, mungkin ada yang tahu ya. Kita nggak tahu nih. Kadang di kawan-kawan di kelas itu ada kawan kita yang keilmuannya lebih dari ustadz. Itu ada tuh kejadian, ya. Kita tes dulu. Mungkin ada di kelas ini kan? Syekh, ustadz, Iya, semua doktor, profesor. Mantap nih namanya nih. Semua ada. Imam, mufti. Ngeri kan? Imam. Apa tuh imam? Imam, masya Allah. Semua lah sebutkan. Iya, udah. Dokter, profesor, tentara, PM, TNI. Ittaqu alla ini. Kalau ini udah tahu lah ya, an Abi Hurairah kalau Rasulullah dah hafal semua. Ittaqu alla ini. Apa artinya ittaqu? Ittaqu artinya bertakwalah. Allah ini. Allah ini dari kata laknat, kira-kira itu. Bertakwalah kalian, dari dua orang yang dilaknat. Maksudnya jangan sampai kita termasuk orang yang dua dilaknat, ya. Allah ini dua orang yang terlaknat. Dilaknat sama siapa? Sama manusia. Dilaknat sama manusia karena perilakunya. Begitu juga dengan kalian, jangan sampai dilaknat, ya kan? Oleh siapa? Oleh gurunya karena perilaku kalian. Enggak lah. Insyaallah enggak ada. Insyaallah guru itu selalu mendoakan antum insyaallah. Jauh lagi kita Walaupun kayak mana tinggalan antum. Insyaallah selalu mendoakan. Bertakwalah kalian bertakwalah kalian dari dua orang yang dilaknat. Dilaknat ini dilaknat sama manusia ya. Dilaknat ini maksudnya kayak dia didoakan keburukan sama manusia. Itu maksudnya. Boleh. Paham ya? Hah? Boleh. Ya kayak mana karena keburukannya? Nanti antum akan dengar ini apa keburukannya. Sabar. Qila, ya. Dikatakan, qila artinya dikatakan. Iya. Wa man la'inani ya Rasulullah. Siapa mereka dua orang yang dilaknat itu? Rahib. Siapa mereka dua orang yang dilaknat? Ini insyaallah pasti tahu ini. Qal alladhi yatabawwalu fi tariqin nasi aw dhillihim. Ananda. Ini masya Allah namanya ini. Ini nama orang baik di Saudi ini, yang selalu ngasih duit, selalu ngasih apa? Siapa? Syekh Al-Malik Abdul Aziz. Malik Abdul Aziz, bayangkan. Ini kalau daftar ke Madinah langsung tembus dia nih. Tembus langsung lulus. Ini nama Malik kami Abdul Aziz nih. Tembus namanya. Malik Abdul Aziz. Nama Malik Abdul Aziz tuh termasuk Malik yang fotonya dipajang itu. Ya. Enggak semua Malik dipajang. Malik Abdul Aziz, Malik Fahad, Malik Faisal, Malik Salman. Biasanya 4 orang ini aja yang dipajang fotonya ini. Raja. Iya, raja. Kan banyak raja Saudi kan banyak. Hah? Baru nggak. Iya, raja Saudi. Iya tahu. Ada Anak keturunan. Ada yang mau jadi menantunya di sini? Anak keturunannya. Menantu dari pangeran. Oke. Anak Abdul Aziz. Tafadhal. Ini pasti tahu insyaallah. Alladzi yatabawwalu fi tariqin nas aw dhillihim. Betul sekali, masya Allah. Buang aja di jalan. Iya boleh, umumnya benar sekali, boleh umumnya. Ya, adalah mereka orang yang buang hajat di jalan.
Auzillihim. Mereka adalah orang yang buang hajat di jalan. Ya, tabawal ini fi'il dari baul ya. Fi'il dari baul, pipis ya. Tapi boleh kita buat jadi umum. Baik dia pipis atau lebih berat dari itu. Auzillihim. Enggak, auzillihim dan tempat apa? Bernaungnya manusia. Hah? Bisa tempat umum, misalnya nih taman. Di taman dia buang itu. Tempat bernaungnya manusia ini umum, bukan hanya rumah ya. Di botol. Hah? Di botol kencing. Kalau di botol dia buang ke tong sampah nggak masalah. Kalau ada di tempat wisata tapi di hutan. Liburnya tengah jalan Nah, itu dia. Pusat tadi, ya. Antum harus atur perut antum. Tapi kalau memang nggak bisa lagi, antum cari tempat yang kira-kira ini nggak akan diinjak manusia. Jangan antum buat di jalan gunung kan, gunungan. Antum jalannya tuh kan. Ya lebar. Ya. Janganlah antum agak ke dalam sedikit kan. Rupanya hilangnya Terus antum baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya kan? Antum berzikirlah di situ. Apa itu fi'il apa? Dhalla yadhillu. Kenapa? Dhalla yadhillu artinya bernaung. Iya. Kalau auzillihim tempat bernaungnya manusia. Tempat apa? Tempat umum apa? Gimana? Tempat umum. Boleh. Betul sekali. Masya Allah. Pokoknya dia tergantung adat ya, tergantung istiadat kita. Paham ya? Kira-kira di Medan ini di mana aja tempat bernaung? Banyak lah. Jangan antum lakukan di situ. Lapangan Merdeka, tengah-tengah lapangan antum tunggu. Padahal kamar mandi ada ya kan? Bisa masuk jalan. Iya. Ada dorong. Iya kan? Termasuk di bawah pohon di apa ya tempat umum ya. Walaupun di bawah pohon, tapi tempat umum itu tidak boleh ya. Jelas kalau itu diharamkan jelas. Jangan bisa pinjam. Makanya Ustaz bilang kalian atur betul-betul diri kalian. Bukan perut kalian yang mengatur diri kalian, paham? Tapi kalian, kapan saya harus buang air kecil, maka antum atur minum antum. Paham ya? Antum atur minum antum. Ada roster. Saya mau perjalanan berarti saya jangan makan yang pedas-pedas. Antum kan tahu siapa diri antum kan? Kalau saya makan pedas-pedas maka saya akan sakit perut dan mencret misalnya. Yang nggak makan pedas malah sakit perut. Oh, masya Allah itu. Langka berarti spesiesnya. Iya, langka. Oke ya. Astafidu min hadzal hadis anna min adabi qada'il hajat. Nah, silakan ditulis. Apa yang bisa antum ambil? Apa dah? Astafidu min hadzal hadis anna min adabi qada'il hajat. Oke. Sama kayak yang atas lah. Hah? Beda lah. Iya, Antum maksudnya fokus. artinya Iya, sama semuanya. Dari yang sebelumnya pun. Kalau yang sudah diterjemahkan itu dia. Perlunya antum perhatian. Udah. Nah, apa? Coba. Betul sekali, simple ya, singkat, padat dan jelas. Jangan buang hajat Betul sekali, itu udah mantap kali dah intinya. Jangan buang sampah sembarangan, jangan buang hajat sembarangan. Kenapa mereka dilaknat? Karena kotoran itu kan mengeluarkan bau yang tidak enak kan. Apalagi kalau dia makan jengkol. Allahu Akbar. Naudzubillah. Jengkol itu kalau nggak disiram sama air air piksal nggak hilang dia. Sponsor Ustaz. Apa? Oh iya sponsor ya. Enak kan? Lebih tajam lah. Harusnya sudah kaya raya ya. Dari tadi buku YouTube kan. lagi. Sponsor bubur ya kan. YouTube lagi. Nak kopiran tadi. Enak kopi ya. Mari insyaallah. Bubur kindi lagi dah. Hah? Bertakwalah. Pada dua orang yang Iya. Gimana? Dilaknat. Dua orang ini terlaknat. Pertama, dia buang hajat di jalan. Kedua,
Dia buang hajat di tempat manusia bernaung. Makanya dibilang 2 orang yang dilaknat. Hah? Beda. Orang gila nggak bisa lagi sama-sama waras itu. Jangankan itu, sholat aja udah nggak wajib sama dia. Bukan sunnah lagi, nggak wajib. Bayangkan, sholat zuhur sama dia tuh bukan wajib lagi. Ya. Udah nggak boleh pun. Ya nggak boleh. Karena bisa apa? Ya itu tadi. Nakut-nakutin warga kita. Kenapa? Nakut-nakutin warga kita. Ekor mantu. Ada di. Peliharaan dia. Jadi kok bertakwa? Kenapa? Jadi kok bertakwa? Iya, kita bertakwa dari orang yang kayak gitu, supaya kita nggak jadi kayak gitu. Bertakwa di sini artinya takutlah kalian, jagalah diri kalian. Kata takwa ini kan artinya banyak kan. Karena begitu Nabi SAW, ya, supaya kita menjauhi itu, bukan bahasanya ijtanibu, jarang. Ya, maksudnya bukan hanya digunakan itu saja. Ya, ittaqullaha mastata'tum, ya, atau ittaqu minar riba, bertakwalah kalian dari riba. Banyak. Ya. Nggak harus dikatakan ijtanibu, jauhilah, nggak harus. Jadi takwa di sini supaya kita berhati-hati, ya. Supaya kita nggak jadi. Hah? Nengok ke atas setelahnya. Kenapa? Nengok ke atas setelahnya. Misalnya itaku minar riba. Iya bisa. Kalau misalnya kita, bahasanya ittaqu minar riba berarti jauhilah riba. Ya. Ittaqullaha mastata'tum berarti ya bertakwalah semampumu. Ya. Gitu ya. Oke, mumtaz. Yang ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pasti tahu nih. Ananda siapa ini kita buat nih? Apa lah? Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Anak nggak tahu. Ayyubala fil ma'ir rakidi. Iya. Ananda siapa ini? Paham nggak? Ananda. Ini aja nih. Gian Zikri. Ada Gian Zikri? Nggak ada dokter ya? Oh nggak ada. Ustaz nggak ada kenal pula Gian Zikri siapa? Astagfirullah. Iya yang benar kan daripada. Iya. Nah, tafadhal Gian Zikri. Apa artinya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil ma'ir rakidi? Coba, yang antum pahami aja, yang antum pahami, yang gak antum pahami gak usah antum sebutkan. Anda gak paham semuanya. Geli kali ketawanya. Sampai ke tulang-tulang. Antum nyinggungnya keterlaluan. Yang antum pahami. Insya Allah adalah. Nggak paham. Nah, apa artinya nah? Biasanya dia yang bilang. Antum, coba antum terjemahkan. Ya. Nabi Muhammad SAW melarang orang yang kencing pada air Yang air yang? Ini kita mengotori air yang bersuci gitu. Ya, al-ma'ul rakid, air yang tergenang. Air yang tergenang, bukan air yang mengalir. Jadi Nabi SAW melarang kita untuk kencing di air yang apa tadi? Menggenang. Yang tergenang. Contohnya di mana? Di kolam. Paham? Danau. Kolam renang lah. Kolam renang. Atau kecil kolam renang. Tapi diganti ada. Pernah dah. Janganlah. Dulu. Aman-aman ya. Iya lah. Sesak Rupanya bawa kapuritnya itu bukan dari kapurit dimasukkan. Kapurit dia. Aduh ya Allah ini. Apa ini kuning nih? Kolam renang mana tuh? Kolam renang mana? Enggak. Sekarang nggak jelas, nggak ada kolam renang yang khusus di Evan, nggak ada. Ada. Oh ada di mana?
Nanti kita buat ya. Kotor. Bagus, antum kaya kan? Kaju. Antum beli tanah di diri tua. Banyak kali dari tua pemandian. Iya, Di sini akun. Oh. Campur juga. tak adanya. Oke ya. Jadi Nabi SAW melarang kita untuk kencing di air yang tergenang. Di kolam. Tapi kolam renang kan diganti. Janganlah. Kan bisa pakai pompa. Gitu. Atau misalnya di apa kalau jalan kita misalnya kemana gitu, Paret. ada yang tergenang gitu ya. Hah? Di paret nggak masalah. Paret itu kan Tapi ada sumbat. Kalau sumbat. Contoh dari al-ma'un najis. Dulu pelajaran dulu sebelum tes. Paret. Iya paret. Paret itu najis ya. Ustaz pakai dalam bawah juga kencingnya boleh. Iya janganlah. Nanti gigi ikan mas jauh. Mati kan. Gini, gampangnya gini. Kayak mana antum ingin diperlakukan, begitulah antum memperlakukan. Nanti kok Seandainya misalnya antum punya bak mandi atau bak mandi. Mau nggak dikencingi? Nggak ada. Mau udah. Kira-kira gitu aja. Sekarang kolam yang nggak mengalir airnya. Di situ ada ikan berenang, ya kan nikmat dia seger airnya. Masuk air kencing antum yang hangat, bau jengkol. langsung Hah? Kira-kira gimana perasaan si ikan? Walaupun nggak punya hati, ikan punya hati? enggak. Ya, udah ya. Biologi. Telur. Paham tuh? Jadi bagaimana antum ingin diperlakukan, begitulah antum memperlakukan siapapun. Paham ya? Tapi kan dalam bawah kan Mr. Bel. Walaupun. Lele kan makannya kotor. Enggak. Sebenarnya lele nggak makan kotor lagi. Lele makan tai. Biasa. Dengar ya. Dengar. Kalau pada hakikatnya nggak ada hewan yang makan kotoran kecuali ya. Terus kan. Kalau misalnya lele itu manusia yang ngasih atau manusia masuk dia ternak lele di sepsi tank, astagfirullah. Ternak lele di sepsi tank sengaja dibuatnya besar sepsi tanknya. Makan di tai. Habis itu dijualnya di pajak Johor, itu yang kalian beli. Iya. Anak ternak sendiri. Enggak ya, makanan lele itu sebenarnya pelet gitu ya. Kalau bukan makanan aslinya. Ya. Lele anak makan nasi. Iya, bahkan ada yang ngasih lele pakai nasi. yang ngasih makan lele itu apa? Ayam mati, dia bakar, dilemparkan. Bagus, enggak apa-apa lah kalau udah dibakar. Tadi kan pertanyaannya kalau lele yang makan kotoran. Beda lagi, ya. Intinya apa? Halal lah. Kita kan bukan makan tainya. Oke, ya paham insyaallah ya. Astafidu min hadzal hadits anna min adabi qada'il hajah. Naam. Apa yang bisa antum ambil faidah? Jangan buang air. Jangan buang kencing di air tergenang. Ya, Jangan buang air sembarangan. kita panggilkan ya Ananda. Oh, ini Masya Allah nih. Ini namanya nih tercantum di dalam Al-Quran. Oh, Lukman masih. Lukman. Nah, apa faedahnya dari hadis ini, akhi? Ini ya. Oh, nggak boleh gitu kok. Ya betul, jujur Quran. Yang hadis ketiga ya. Ada dulu kasihan pula. Kurus dia nanti lah. Setengah jam lebih ya kan. Kurus dia nanti. Nah, iya maksudnya lebih fokus lagi, jangan buang air Anda tahu di air yang tergenang gitu ya, intinya itu ya. Dilarangnya kita membuang apapun ya dari diri kita, baik BAB atau BAK, buang air kecil. buang air kencing lah. Iya. Di tempat yang tergenang. Oke, ada yang bisa ngasih tahu alasannya apa? Ada yang bisa tahu alasannya? Karena airnya nggak mengalir. Karena dipakai sama orang lain. Nah, bisa jadi karena air itu dipakai Untuk bersama-sama. untuk orang lain. Itu dia intinya.
baik dipakai untuk menyuci, untuk dia minum. Karena kita kan nggak tahu, misalnya ada air tergenang. Rupanya memang air tergenang itu dari apa? Dari mata air, sehingga dia membuat permukaan. Itulah terjadinya air zam-zam di awal kan, paham? Jadi air zam-zam itu awalnya genangan, awalnya mata air lalu menjadi genangan air. Makanya kata Nabi SAW, rahimahullahu hajar. Semoga rahimahullahu hajar. Semoga Allah merahmati Hajar. Iya, Hajar kan anaknya siapa? Apa istrinya Nabi Ibrahim. Ya. Darinya anak bernama Ismail. Kata Nabi SAW, kalaulah Hajar tidak membuat sisi-sisi di untuk sumur Zam-Zam itu, maka akan ada sungai yang mengalir dari Mekah ke Madinah. Iya, kata Nabi SAW. Artinya bakalan ada air yang inilah membanjiri, sehingga membuat sungai, membuat apa namanya, danau. Ya jelas. Sekarang kan dia udah menjadi apa namanya? Udah apa? Iya, apa nih istilahnya? Perusahaan, pabrik lah, kira-kira gitu. Iya, itu udah ada alat-alatnya besar sekali, masya Allah, luar biasa. Ada yang pernah ke sumur Zam-Zam belum? Yang pernah umrah apa? Di sana aja belum pernah ya. Kita buka umrah mulazamah ya. Umrah mukabalah. Promosi pula Pak. Udah berapa Ustaz sponsor? Ya, umrah mukabalah kan. Nah, nanti kita buat programnya habis mukabalah kita keliling. Ustaz yang bayarin ya. Dananya dari Ustaz ya. Enggak, kalian daftar lah. Nanti kami buat sponsor Ustaz, dibiayai didanai oleh Ustaz. Insyaallah, amin. Doakanlah. LCMA. Baik. Oke, insyaallah kita lanjutkan lagi, ada waktu 5 menit. Naktafi wa naktatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah mudahkan antum dalam memahami ilmu agama insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.